Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Cilacap serta rekan-rekan guru yang sangat saya banggakan, juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan suatu materi, yaitu 5 hal menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, tahun 2026 terus bergulir sehingga tanpa terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Bagi sebagian kaum muslimin, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan sorak-sorai kegembiraan. Namun tidak bagi sebagian yang lain. Ada sebagian daripada orang-orang Islam, saudara-saudara kita, menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa berat. Karena sudah terbayang bagi mereka akan menahan yang namanya lapar, akan merasakan dahaga, haus. Kemudian harus bangun pagi-pagi. Belum lagi kekhawatiran naiknya berbagai macam kebutuhan pokok. Perasaan berat ini sebenarnya manusiawi, namun berbahaya secara imani bila terus-menerus dibiarkan atau berlarut-larut. Nah, kunci agar Ramadan tidak terasa sebagai penjara, melainkan sebagai taman surga, itu terletak pada bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Yang pertama, yaitu kita anggap bulan suci Ramadan sebagai tamu yang agung, bukan sebagai sipir penjara. Nah, langkah pertama dan yang paling fundamental adalah mengubah daripada persepsi kita, mengubah yang namanya mindset shifting kita. Seringkali kita merasa berat karena kita memandang bahwasanya Ramadan sebagai bulan yang merampas kebebasan makan, kebebasan minum, tidur, dan sebagainya. Padahal para ulama salaf pernah mengajarkan kepada kita untuk memandang Ramadan sebagai dhaifullah, sebagai tamunya Allah yang membawa koper berisikan hadiah. Nah, bayangkan jika seorang raja, bayangkan jika seorang presiden datang ke gubuk Anda, kemudian berjanji akan merenovasi rumah Anda, tentunya Anda akan sangat berbahagia dan senang menyambut kedatangan mereka. Tentu apapun akan Anda lakukan untuk melayani mereka sebagai tamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menyebut Ramadan sebagai bulan petunjuk atau hudan, bukan bulan kesengsaraan, bukan bulan penderitaan. Jadi tanamkan di dalam hati kita, Ramadan datang untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang sudah menggunung. Jika tidak ada Ramadan, mungkin kita akan mati membawa dosa ini ke neraka. Nah, dengan mindset ini, rasa berat akan berubah menjadi rasa butuh kita terhadap Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan ilmu. Kita sambut Ramadan ini dengan ilmu. Karena salah satu penyebab ibadah terasa berat adalah ketidaktahuan kita, adalah akibat kebodohan kita yang beribadah tanpa ilmu. Sehingga orang yang beribadah tanpa ilmu itu akan mudah sekali dihinggapi oleh penyakit yang namanya was-was. Dia takut bahwa ibadahnya tidak akan diterima. Dia takut bahwa puasanya tidak sah. Dia bingung
Bagaimana hukumnya kalau sedang berpuasa, sikat gigi atau disuntik? Apakah batal, apakah tidak? Nah, keraguan inilah yang akan menghantui orang tersebut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia buat lebih besar daripada perbaikan yang dia lakukan. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ketiga yaitu menyambut bulan suci Ramadan ini dengan pemanasan dan menjaga kesehatan selama bulan suci Ramadan. Mustahil seorang pelari maraton akan bisa menyelesaikan jarak maraton 42 km tanpa dia melakukan pemanasan. Mungkin bila dia lakukan, dia akan pingsan. Begitupun dengan ibadah puasa. Nabi SAW pun melakukan pemanasan, yaitu memperbanyak ibadah puasa di bulan sebelum Ramadan, yaitu di bulan Sa'ban. Kemudian karena sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka mari kita jaga kesehatan kita agar kita bisa lebih maksimal di dalam kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat adalah yaitu persiapan harta. Jadi anggaran langit bukan cuma anggaran belanja gitu. Jadi seringkali Ramadan terasa berat secara finansial itu karena kita salah di dalam menyusun anggaran. Kita fokus pada anggaran yang konsumtif. Ada yang berpikir tentang nanti buat beli baju, ada yang buat beli nastar lah, ada yang buat bukber lah, makan di restoran mewah lah. Nah, akhirnya dompet menipis dan kita pun stres. Kemudian jangan lupa kita siapkan dana langit dengan sisihkan rezeki dari sekarang khusus untuk sedekah iftar, yaitu memberi makan untuk berbuka puasa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairi annahu la yankusu min ajri sha'imin syai'." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan menyiapkan budget sedekah, kita akan merasa Ramadan adalah bulan kelimpahan, bukan bulan paceklik. Melihat senyum orang-orang yang berbuka dengan harta yang kita keluarkan, itu akan menghilangkan beban yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kelima yaitu detox hati atau takhliyah, maafkan dan minta maaf. Cara terakhir untuk menghadapi Ramadan yang terpenting yaitu agar Ramadan ini tidak terasa berat adalah hilangkan segala rasa dendam, hilangkan segala dengki dan sengketa dengan semua manusia. Karena itu semua adalah beban terberat yang menghambat naiknya pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masuk Ramadan ini masih membawa dendam kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, maka puasa kita menahan lapar dan dahaga, namun hati kita keruh. Dan ini sangat tidak baik bagi amal ibadah kita. Jadi maafkanlah orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, dan kita minta maaf apabila memang kita pernah melakukan kesalahan. Semoga dengan kita merubah mindset kita menjadi butuh dengan Ramadan, kita hadapi Ramadan dengan ilmu, kemudian kita juga persiapan dan menyisihkan harta untuk mengisi bulan suci Ramadan ini, insya Allah
kita akan begitu banyak mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Dan Ramadan yang kita laksanakan ini tidak terasa berat sama sekali. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.